Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Laqad ja'at rasul bina bihaqqin wa nuru amrul mudanna uristumuha bima kuntum ta'malun. Yang kami hormati Bapak Haji Pringgo dari MPD serta teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sebelumnya, kami dari kelompok Al-Mutakabir yang maha megah atau yang maha memiliki kebesaran ingin mempresentasikan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Sebagaimananya kata pepatah disebutkan, tak kenal maka kata sayang, maka izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri satu persatu. Sebelumnya, saya Farah Farezi nomor absen 10 sebagai ketua kelompok. Saya Safira Nurasiza, absen 34. Saya Dina Fauzia, absen 12. Saya Mega Syakira Nur Safenisa, absen 20. Saya Muhammad Adib Al-Faris nomor absen 22. Saya Rubiansa nomor absen 2. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Perkenalkan, nama saya Gina Fauzia, absen 12. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari berkompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran, hal ini disebut fastabiqul khairat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, memegang teguh syarat Islam. Yang kedua, dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tidak boleh menunda. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa manfaat dari berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersalurkan untuk kegiatan positif. Yang kedua, dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Dan terakhir, saya akan menyampaikan beberapa cara menerapkannya. Pertama, selalu memaksakan diri untuk terbiasa berbuat baik dari sejak dini. Kedua, memperdalam pengetahuan tentang Islam. Ketiga, berteman dengan orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat. Dan terakhir, memahami manfaat berjiwa fastabiqul khairat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Al-Faris nomor absen 22. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dalil tentang etos kerja. Dalil ini dari surat Qiyas At-Taubah ayat 105 nomor surat 9 yang artinya, dan katakanlah maka bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga dengan Rasul dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui mana yang nyata dan mana yang gaib, dan akan diberikan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isi kandungan Qiyas At-Taubah nomor surat 9. Yang pertama, bekerja dan beramal harus berkualitas. Yang kedua, jenis pekerja dan amal dilakukan harus sesuai bakat dan kemampuan. Yang ketiga, manusia harus menjauhkan diri dari sikap malas dan menyia-nyiakan waktu. Dan yang terakhir, bekerja dan beramal harus sesuai bakat dan kemampuan agar berkemampuan harus ikhlas agar menjadi bermanfaat. Nah, setelah kita mengetahui tentang Qiyas dan kandungan dari surat Qiyas atau bah ayat 105, ternyata ada juga nih dalilnya. Nah, dalil dari riwayat Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah. Tetapi dalam diri kedua mereka ada sesuatu yang kebaikan. Jadi berusahalah kamu apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. Janganlah kamu menjadi yang melemah. Dan seandainya bila kamu terkena musibah, janganlah berkata seandainya aku begini dan begitu. Tapi katakanlah semua itu sesuai dengan kehendak atas dan keinginannya. Karena kata seandainya itu merupakan pintu masuk pekerjaan setan. Jadi kesimpulan yang saya bilangkan dari hadis ini adalah kita harus berusaha apa yang bermanfaat bagimu dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu, dan kita tidak boleh yang namanya putus asa. Jadi kita harus berpikir, oh semua ini sesuai dengan kehendak yang di atas. Kita harus berpikir positif dan janganlah berpikir negatif. Saya Mega Syakira Nur Safenisa dengan nomor absen 20 akan menyampaikan materi tentang etos kerja pada bagian pengertian dan ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja.
Etos kerja dapat diartikan sebagai kerja keras. Menurut KBBI, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan kepercayaan seseorang atau suatu kelompok. Menurut Nurholis Majid, etos kerja merupakan suatu hasil kepercayaan seorang muslim bahwa kerja keras mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yakni perkenaan atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat tegaskan terlebih dahulu bahwa etos kerja itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan material saja, tetapi juga sebagai manifestasi dari amal soleh yang membawa nilai spiritual. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja. Pertama, memiliki sikap disiplin, contohnya ketika kita datang ke sekolah tepat waktu. Kedua, menghargai waktu, artinya kita tidak boleh membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ketiga, memiliki tanggung jawab dalam bekerja. Contohnya ketika kita diberikan tugas atau pekerjaan, kita kerjakan dengan baik dan benar. Keempat, memiliki inisiatif, yaitu kepekaan terhadap sesuatu. Kelima, memiliki dedikasi yang tinggi dalam pekerjaan, yaitu kita memiliki semangat yang tinggi dan keinginan untuk memberikan hasil yang terbaik pada pekerjaan kita. Keenam, tekun, yaitu selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala sesuatu. Walaupun sedang menghadapi kesulitan maupun tantangan. Dan yang terakhir adalah profesional serta kreatif di bidang pekerjaannya. Saya Safira Nuraziza, absen 34. Saya mau menjelaskan manfaat etos kerja. Yang pertama, memperoleh hasil kerja yang maksimal. Yang kedua, mewujudkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang keempat, menjadi umat Islam yang kuat secara ekonomi. Dan yang terakhir, dapat menjaga iman serta dicintai Allah dan Rasul-Nya. Saya mau menjelaskan satu poin yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya di poin ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Contohnya, bangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang terjaga cukup baik, cukup penting dalam kita membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kita dapat membangun komunikasi yang baik antara sesama rekan kerja atau sesama teman kita atau dari atasan ke bawahan. Hal tersebut sangat bermanfaat bila kita terjadi permasalahan pada pekerjaan kita, serta dapat meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Karena dalam dunia pekerjaan, manusia tidak dapat bekerja dengan sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya adalah cara menumbuhkan etos kerja. Yang pertama, menghargai waktu. Kedua, memiliki komitmen. Ketiga, memiliki kejujuran. Keempat, bekerja dengan ikhlas dan syukur. Kelima, bekerja dengan rasa tanggung jawab. Keenam, bekerja dengan tekun. Dan yang terakhir adalah konsisten. Saya mau menjelaskan satu contoh yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya poin pertama, menghargai waktu. Mengapa kita harus menghargai waktu? Karena waktu itu adalah uang. Pepatah ini menjadikan semangat bagi orang yang ingin mempunyai etos kerja yang baik. Kita harus menghargai waktu yang kita punya untuk bekerja dengan lebih baik dan jangan sia-siakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak mendukung pekerjaan kita. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan tugas dari guru, maka kita harus mengerjakannya dengan baik dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Saya Farel Farezi, nomor absen 10. Selanjutnya saya akan membacakan arti hadis dari etos kerja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad atau iri kecuali pada dua orang, yaitu seseorang yang telah diajari Al-Quran oleh Allah sehingga ia membacanya di pertengahan malam dan siang sampai tetangga yang mendengarnya berkata, "Duh, sekiranya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada si fulan, niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukannya." Kemudian seseorang tersebut diberi karunia harta oleh Allah sehingga ia dapat membelanjakannya pada kebenaran. Lalu orang pun berkata, seandainya aku diberi karunia sebagaimananya fulan, maka niscaya aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulan yang saya ambil dari hadis ini adalah jika seseorang mempunyai suatu kelebihan, kita tidak boleh iri terhadap orang tersebut karena itu perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya saya akan membacakan etos kerja. Apa sih itu ibadah? Jadi ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Jadi contohnya adalah si Dayat setiap waktu istirahat pertama di sekolah selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Nah, si Rehan melihat hal tersebut seringkali dan mulai mengikuti dengan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Selanjutnya yaitu muamalah. Apa sih itu muamalah, teman-teman? Jadi muamalah itu sendiri adalah suatu kegiatan tukar menukar barang yang memberikan manfaat tertentu.
Contohnya adalah si C setiap hari selalu berinfak di kelas sejumlah Rp5.000. Lalu si D mengetahui hal tersebut dan karena uang sakunya si D lebih besar, ia diam-diam berinfak sebesar Rp10.000. Saya Albiansa dari nomor absen 2. Etos kerja yang dapat diterapkan sebagai pelajar yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti pelajaran secara aktif, mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda, dan yang terakhir mengerjakan ulangan dengan jujur dan mandiri. Saya akan menjelaskan belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti berusaha dengan tekun dan sepenuh hati dalam mengerjakan ilmu. Ini mencakup fokus, konsentrasi, disiplin, serta keinginan untuk terus memperbaiki diri. Belajar yang sungguh-sungguh juga melibatkan motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat menyadari tujuan belajar dan apa yang diinginkan dicapai. Yang kedua, konsentrasi. Fokus penuh pada materi pelajaran tanpa gangguan. Dan yang terakhir, tekun dan pantang menyerah. Terus berusaha meski menghadapi. Jadi kesimpulannya, Islam memberitakan umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan agar menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Islam juga memberitakan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi agar menjadi umat yang kuat baik secara iman, Islam, dan ekonomi. Kedua sikap ini harus menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sejak kecil dalam kehidupan keluarga ataupun berteman. Dengan demikian, umat Islam dapat memahami betapa besar manfaat kedua sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.